Hai, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Franciscus Lianda Carti. Saya dari SMP Negeri 1 Satarmese, CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai bersama teman saya. Saya Gregorius Unggut, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN sama saya. Saya Franciscus Jumerin, guru SMP Negeri 13 Satarmese, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Kali ini saya ingin melaksanakan praktik coaching dalam rangka menyelesaikan tugas 2.3 berkaitan dengan demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Sikus. Ya, bagaimana kabar ini malam? Puji Tuhan, baik adanya Pak. Oke. Pak Sarti, pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi terhadap Pak Sarti terhadap pelaksanaan coaching. Ya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Sarti. Yang pertama itu, setelah kita melakukan coaching, ya, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti pada saat coaching. Kemudian saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nanti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana Pak Sarti sebentar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach terhadap proses coaching nanti. Kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh Pak Sarti dalam proses coaching itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan profesional dalam hal melakukan coaching. Baik Pak Sarti, kita langsung saja melakukan beberapa pertanyaan. Siap Pak Sarti? Siap. Yang pertama yang saya mau tanyakan kepada Pak Sarti, apa sebenarnya yang Pak Sarti ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sarti? Baik, terima kasih Pak Sikus atas pertanyaannya, bahwa saya berpikir kompetensi yang mau saya kembangkan di sini ingin menjadi pendengar setia. Oke. Dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat berbobot. Kira-kira bagian yang mana ya nanti yang saya bisa amati? Saya lebih fokus memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang setia. Oke. Selanjutnya Pak Sarti, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Oke, terima kasih Pak Sikus. Menurut saya indikator yang saya capai dalam proses coaching kali ini, saya ingin menjadi coach sebisa mungkin sehingga potensi yang ada dalam diri saya itu dapat berkembang dan mencapai hasil yang maksimal. Oke. Terus apa harapan Pak Sarti dari observasi yang akan kita lakukan pada kesempatan ini? Harapannya di sini saya berharap saya ingin menjadi pendengar yang setia. Oke. Dan mampu berpikir untuk mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Oke. Baik Pak Sarti, demikian pertanyaan awal kita. Setelah ini nanti Pak Sarti silakan melakukan proses coaching. Selamat melaksanakan. Terima kasih banyak Oke, Pak Sikus silakan. atas kesempatan. Malam juga Pak Greg. Oke, baik Pak Sarti, mudah-mudahan kali ini tidak ada waktu. Ya, puji Tuhan, kali ini memang saya ada waktu. Kebetulan saya lagi duduk kosong, duduk santai. Mungkin ada hal yang bisa saya bantu. Oke, baik. Pak Sarti, saya ingin menceritakan sebuah persoalan yang saya hadapi. Saya lagi stres berat ini. Ketika di kelas, masalahnya terkait dengan pengelolaan kelas Pak Sarti. Saya sulit sekali mengelola kelas saya, di mana yang terjadi
itu ketika saya sedang menjelaskan materi atau mengajar di depan kelas, siswa saya sulit sekali memusatkan perhatiannya, di mana mereka lebih banyak bermain di belakang. Baik, terima kasih Pak Greg atas masalahnya. Begini, selama IT menghadapi masalah itu, kira-kira langkah apakah yang pernah IT buat dan seperti apa hasilnya? Baik, Pak Sarti, untuk masalah ini sebenarnya banyak hal yang sudah saya buat di kelas. Yang pertama itu melakukan ice breaking ketika siswa sedang tidak konsentrasi, artinya saya melakukan itu untuk mengembalikan perhatian siswa supaya mereka lebih pusat pada Pembelajaran. pelajarannya. Oh iya. Jadi dari pengamatannya Pak Greg ini, apakah semua siswa yang berperilaku seperti itu ataukah ada hanya siswa-siswa tertentu saja? Hanya siswa-siswa tertentu Pak Sarti, memang tidak semua siswa. Memang ada beberapa siswa yang masih bisa memberikan pusat perhatiannya pada materi yang saya ajarkan. Tapi ada beberapa siswa lain yang lebih banyak mementingkan bermain di kelas. Apakah siswa-siswa yang selalu bertindak aneh di kelas ini, yang tidak fokus pada kegiatan pembelajaran, apakah Pak Greg pernah curhat dengan teman-teman guru lain untuk memastikan apakah mereka bertingkah seperti ini saat pelajaran lain berlangsung, ataukah hanya Pak Greg punya mata pelajaran? Baik Pak Sarti, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Apakah saya pernah menanyakan kepada teman guru lain tentang siswa-siswa tersebut memiliki perilaku yang sama atau tidak kepada guru lain atau kepada saya saja? Yang pertama saya mau bilang begini, bahwa saya orangnya bukan juga kurang pergaulan atau kurang mampu berkolaborasi dengan teman lain, tapi saya lebih selektif dalam memilih orang. Tidak semua orang saya percaya untuk mencurahkan apa yang saya hadapi. Terbukti pada hari ini saya memilih Pak Sarti. Kira-kira selama Pak Greg menghadapi masalah itu, siapa-siapa guru yang pernah Pak Greg curhat berkaitan dengan masalah ini? Terkait dengan persoalan ini Pak Sarti, yang pertama mungkin Pak Sarti. Lalu yang berikut saya pernah menyampaikan persoalan ini kepada kepala sekolah dan juga beberapa rekan lain yang saya anggap mampu membawa saya pada solusi dari persoalan saya ini. Kira-kira dari Pak Greg sendiri, upaya apa yang mau dilakukan atau dikembangkan oleh Pak Greg sendiri untuk mengatasi masalah ini? Baik, ada beberapa upaya yang sempat saya pikirkan untuk saya lakukan ke depannya ini. Yang pertama, saya coba mengajak siswa membuat kesepakatan kelas, meminta mereka terlibat penuh dalam pembuatan kesepakatan ini agar nantinya terbentuk siswa yang memiliki karakter bertanggung jawab. Karena kesepakatan itu kan mesti buat antara saya dengan mereka, oleh karena itu juga dengan sendirinya berarti saya mengajak mereka untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab atas perjanjian itu. Kira-kira dalam perencanaannya Pak Greg, kapan itu dilaksanakan? Dan siapa-siapa orang yang bisa Pak Greg undang untuk membantu dalam proses melancarkan dan menyukseskan kegiatan pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas, sehingga kesepakatan kelas itu nanti betul-betul bisa dilaksanakan oleh peserta didik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan Pak Greg. Oke, baik, terima kasih Pak Sarti. Jadi terkait dengan jadwal perencanaan, kebetulan minggu ini kan sedang dilaksanakan MPLS untuk siswa baru. Jadi kegiatan pembelajaran itu akan dimulai di Senin minggu mendatang. Saya sebagai guru kelas otomatis selalu memiliki waktu di kelas di setiap hari, sehingga Senin mendatang ini akan mulai dilaksanakan. Lalu siapa saja yang saya libatkan, tentunya
untuk membuat kesepakatan kelas ini yang saya libat adalah siswa dan saya sendiri. Karena ini kan kesepakatan kelas. Eh, ini hanya apa saja ya Pak Greg, dalam rangka menyukseskan hal yang lebih besar, baiknya dalam proses melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas. Bagusnya bukan hanya siswa dan Pak Greg saja, coba Pak Greg undang juga beberapa teman guru dalam rangka menyampaikan persepsi agar bisa betul-betul kita mengetahui kira-kira keinginan anak dalam kelas itu seperti apa. Karena semakin banyak pihak yang kita libatkan dalam memahami kebutuhan anak, itu makin bagus hasilnya. Itu artinya di sini coba kita terapkan kolaborasi bukan hanya dengan murid saja, melainkan dengan beberapa teman guru. Baik Pak Greg, dari hasil perbincangan kita pada malam hari ini, kira-kira apa refleksi yang Pak Greg dapatkan atau apa yang Pak Greg mau sampaikan terkait hasil kerangka diskusi kita pada kesempatan malam ini? Baik, apa yang saya dapatkan dari diskusi yang kita jalankan pada kesempatan ini Pak Carti, yang pertama, ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Carti yang telah bersedia menemani saya, menjadikan dirinya sebagai tempat curhatan saya atas masalah yang saya hadapi. Saya juga menganggap bahwa saya tidak salah memilih orang. Sangat tepat sekali saya memilih Pak Carti karena bisa membawa saya sampai pada solusi dari persoalan yang saya hadapi. Kurang lebih seperti itu Pak Carti. Oke, terima kasih Pak Greg. Mungkin ada hal lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan masalah ataukah refleksi ataukah hal apalah yang mau disampaikan oleh Pak Greg? Baik, lalu hal berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan kepada Pak Carti, langkah-langkah selanjutnya akan saya lakukan secepatnya di seminggu depan, di mana saya akan segera melaksanakan pembentukan penyusunan kesepakatan kelas, melibatkan siswa juga seperti yang disampaikan Pak Carti tadi, untuk kolaborasi dengan rekan sejawat juga. Memang bagus sekali tadi konsep keinginannya Pak Greg itu sangat luar biasa, di mana Pak Greg memahami bahwa kesepakatan kelas ini sangat membantu dalam menyikapi situasi-situasi atau persoalan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Greg. Berlaman Ya, itu bagus sekali Pak Greg. Sehingga kedepannya harapannya bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Greg itu betul-betul bisa dijalankan maksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan harapan yang sesuai dengan yang Pak Greg inginkan. Itu dari saya. Terima kasih Pak Carti. Kurang lebih seperti itu Pak Carti. Oke, terima kasih Pak Greg. Baik, Pak Carti, terima kasih banyak untuk waktunya tadi sudah menemani saya. Sudah saatnya saya masuk ke kelas Pak Carti. Oke, kebetulan saya juga ada kegiatan setelah ini. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di lain waktu kalau misalnya ada persoalan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Malam. Selamat malam Pak Sarti. Selamat malam Pak Sikus. Oke, baik. Setelah Pak Sarti sudah melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada Pak Sarti dalam bentuk pertanyaan. Ya, dari proses coaching tadi, bagaimana Pak Sarti menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sikus. Ya. Menurut saya situasi yang saya dapat saat coaching itu tadi sudah saya lakukan dengan baik. Oke, baik. Apa yang membuat Pak Sarti menyatakan bahwa proses coaching itu tadi itu baik? Dari mananya? Baik, pada saat coaching tadi saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya mampu menenangkan diri sehingga konsentrasi saya itu sangat tinggi sekali. Ya, baik. Pak Sarti, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap hasil proses coaching ini? Oke, silakan Pak Sikus. Oke, ya baik. Secara garis besar proses coachingnya Pak Sarti tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah mengikuti alur Tirta, dan bahkan Pak Sarti
sudah melebihi dari konsep alur tirta tersebut. Ya, itu yang saya amati. Ya, Pak Sarti. Kemudian Pak Sarti, dari hasil diskusi kita ini, apa yang sudah terbayangkan yang akan Pak Sarti lakukan untuk meningkatkan kompetisi Pak Sarti ke depannya? Ya, apa yang mau dilakukan? Kemudian dalam melakukan ini kira-kira kapan, tempatnya di mana, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam melakukan kegiatan ini? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang begitu bagus, Pak Sikus. Yang pertama di sini, yang mau saya tingkatkan di sini, pertama sekali tingkatkan dulu kemampuan pribadi saya, dan yang kedua saya meningkatkan dalam taraf literasi dan numerasi terhadap peserta didik. Lalu berkaitan dengan waktu, kira-kira kapan itu saya lakukan? Berkaitan dengan waktu ini, saya lakukan rencana sesuai dengan roster dimulai dari bulan Agustus ini. Bulan Agustus sudah siap ya. Jadi di mana tempatnya? tempatnya nanti di SMP Negeri 1 Satar Mese pada saat kegiatan ekskul setiap hari Jumat. Dari situ siapa-siapa yang terlibat? Berkaitan dengan siapa yang terlibat, saya berpikir yang terlibat di sini adalah semua teman-teman yang tergabung dalam pembimbing ekskul di jam hari Jumat. Oke, Pak Sarti, tidak terasa percakapan kita sudah sampai pada penghujung. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang saya mau tanyakan. Dari keseluruhan proses coaching Pak Sarti tadi sudah bagus, sudah maksimal. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi supaya bisa memotivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak Sarti. Kemudian yang terakhir Pak Sarti, ya, dari hasil percakapan kita, apa yang Pak Sarti dapatkan? Baik, terima kasih Pak Sikus. Yang saya dapatkan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini, yang pertama sekali di sini saya merasa itu saya lebih terbuka diri, baik Pak Sikus maupun saya secara pribadi. Lalu yang kedua, saya mendapat hal yang baru, di mana di sini saya mendapatkan kemampuan untuk meningkatkan diri saya di saat kapasitas saya sebagai pendidik. Baik Pak Sarti, kita akhiri percakapan kita kali ini. Saya tunggu ya informasinya setelah Pak Sarti melakukan suatu proses perubahan. Minggu depan tolong informasikan ke saya Pak Sarti ya. Siap. Selamat malam. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi ya Pak Sarti. Oke, selamat malam Pak Frans. Selamat malam Pak Rio. Oke, saya berharap Pak Frans dalam keadaan yang sehat. Ya. Baik, Pak Frans, saya tahu Pak Frans Alfari ini akan melakukan coaching untuk rekan gurunya. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Pak Frans melakukan coaching. Ya. Yang pertama, kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak Frans? Baik, terima kasih Pak Rio kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin menjadi pendengar yang setia. Kemudian selain itu saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Lalu yang berikut Pak Frans, dari kedua kompetensi yang disampaikan Pak Frans tadi, yang pertama adalah di pendengar yang setia, lalu yang berikutnya itu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, kira-kira yang menjadi prioritasnya yang mana? Saya lebih fokus kepada pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak Rio. Lalu kalau saya meminta penilaian, kira-kira bagaimana Pak Frans sendiri menilai tentang kegiatan yang akan dilaksanakan ini? Baik, dari kompetisi yang akan dinilai pada kesempatan ini saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Selain itu pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memberikan kesempatan kepada coach saya untuk bisa berpikir, kemudian mampu melihat potensi yang ada dalam dirinya supaya dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Oke, sungguh harapan yang baik Pak Frans, kalau saya boleh tahu, karena begini, sebelum dalam perencanaan coaching hari ini tentunya Pak Frans sudah memiliki harapan sendiri tentang bagaimana hasil akhirnya. Kalau saya boleh tahu kira-kira harapan dari Pak Frans sendiri?
Harapannya nanti Pak Rio, paling tidak nanti saya bisa menemukan potensi yang ada dalam diri saya sebagai coach. Kemudian yang kedua, mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak Rio, sehingga coach saya nanti bisa menemukan potensi ataupun kemampuan dalam dirinya sehingga dia bisa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Oke. Dari jawabannya yang disampaikan oleh Pak Frans, saya dapat menilai bahwa Pak Frans telah memahami konsep coaching ini ya. Ya, terima kasih. Saya juga sangat berharap bahwa dalam prosesnya nanti bisa membawa coachingnya pas sampai pada solusi dari persoalan yang Mudah-mudahan Pak Rio. Itu Ya, yang izin saya Pak Frans bahwa dalam proses nanti saya akan mengamati. Tidak apa-apa ya Pak Ya, Frans? terima kasih Pak Rio. Oke, siap. Ya, Selamat malam malam. kita tugas. Oke. Selamat malam Pak Sikus. Selamat malam Pak Sarti. Oke, terima kasih. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Sikus malam hari ini. Apa saya bisa minta waktu untuk sebentarnya Pak Sikus? Ya, untuk waktunya saya bersedia untuk menemani Pak Sarti. Baik Pak Sarti. Kira-kira apa yang Pak Sarti mau sampaikan pada kesempatan ini? Sepertinya orang belajar dari Pak Sarti ini sepertinya sedang mengalami masalah. Ya. Oke, benar sekali itu Pak Sikus. Jadi saya ini begini, ada beberapa hal yang mau saya curhat dengan Pak Sikus. Saya di kelas ini saya merasa bahwa kegiatan pembelajaran saya itu tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi di mana jujur saja selama saya menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas, benar sekali saya menggunakan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, baik konten, proses maupun proyek. Tetapi karena kondisi sekolah kami kurang memadai dari sisi fasilitas, sehingga diferensiasi konten ini saya tidak terlalu gunakan. Saya lebih cenderung menggunakan dua konten ini. Tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Baik itu saat kegiatan diskusi kelompok sebagai proses, maupun saat kegiatan proyek anak-anak saat mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan itu saya lihat di proses penilaiannya, di mana hasilnya itu sangat rendah sekali dari harapan yang saya inginkan. Oke Pak Sarti. Saya sudah paham masalah yang sedang dialami oleh Pak Sarti. Memang sekarang dibutuhkan guru-guru yang kreatif ya, harus bisa menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Baik Pak Sarti, dari masalah yang disampaikan oleh Pak Sarti, kalau saya boleh tahu apa yang ingin dapatkan oleh Pak Sarti dari percakapan kita kali ini? Yang saya ingin dapatkan, yang pertama sekali itu bahwa saya ingin mendapatkan hasil pembelajaran itu yang sesuai dengan harapan saya. Di mana nilai dari anak-anak itu boleh dibilang di atas kriteria KKN. Kalau boleh saya tahu Pak Sarti, kira-kira suasana yang ideal menurut Pak Sarti itu dalam pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Apa posisi yang ideal? Memang itu yang sedang saya pikirkan selama ini Pak Sikus. Menurut saya situasi yang ideal itu di saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, terutama pada diferensiasi proses dan proyek itu, seharusnya harus ada namanya kegiatan ice breaking. Terus Baik dalam bentuk game, menyanyi, di mana itu kan dapat memicu semangat belajar anak-anak sehingga mereka terkesannya lebih konsen. Mungkin dengan demikian hasilnya itu bisa sesuai dengan yang saya harapkan. Baik Pak Sarti. Pak Sarti sudah melakukan upaya-upaya itu ya. Iya. Kemudian Pak Sarti tentu merasakan ya. Dari upaya-upaya itu Pak Sarti bisa menilai, mungkin bisa menilai seperti misalnya Pak Sarti, kalau saya membuat skala nilainya 1 sampai 10, 1 itu paling rendah, 10 paling tinggi, posisinya Pak Sarti itu dalam melakukan proses pengelolaan kelas itu selama ini kira-kira di angka berapa itu Pak Sarti?
Eh, Kalau saya merefleksikan terkait dengan kehadiran saya di kelas, ya kemungkinan saya ini posisinya di angka 5. 5, oh angka 5, oh ya betul betul ada peningkatan lagi ya. Nah, dari angka 5 itu target pasar itu mau berada di posisi angka berapa kira-kira? Target saya itu tuh saya berada di posisi angka 7. Angka 7 ya, benar. Memang kalau kita sebagai guru itu kita tidak bisa berjalan di tempat ya. Ketika kita mengalami masalah, tentu kita melalui suatu proses upaya untuk mencapai target kita ya. Ya. Pak Sarti, dalam mencapai target-target kita itu tentu ada strategi, ada rencana ya. Kira-kira apa rencana dari Pak Sarti untuk mencapai angka 7 tersebut? Rencananya tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu Pak Sikus, yang pertama sekali coba saya menyelipkan dengan kegiatan ice breaking berupa pertanyaan kegiatan permainan yang bersifat matematik. Kebetulan saya ini guru matematika, Pak Sikus, dan juga kegiatan ice breaking lain ya yang sedikit membangkitkan semangat belajar anak. Ya, luar biasa apa dari Pak Sarti ya. Nah, dari strategi tadi itu kira-kira kapan Pak Sarti mulai melakukan ini? Rencananya saya mulai kegiatan ini di bulan Agustus ini. Oh, bulan Agustus. Kebetulan Ya. tadi kami sudah ada dapat roster pembagian tugas untuk tahun pelajaran baru. Oke, oke. Baik Pak Sarti, tidak terasa percakapan kita sudah sampai pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Kalau saya lihat tadi Pak Sarti sudah berbicara banyak, bahkan sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Sarti. Ya. Kalau saya boleh tahu Pak Sarti, kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa yang Pak Sarti dapatkan? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sikus. Saya di sini satu hal saja yang saya dapat. Yang pertama itu di mana saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran itu dapat betul-betul kita menemukan karakternya ketika guru itu harus lebih banyak tunjukkan kreativitasnya. Nah, sehingga tidak monoton dalam proses mentransfer ilmu dengan menggunakan metode dan pendekatan, tetapi di tengah-tengah itu juga harus ada kegiatan permainan. Itu kelas lebih menyenangkan. kelas lebih menyenangkan, kelas lebih hidup. Habis itu tingkat semangat gairah anak belajar itu apalagi ketika mereka di jam-jam terakhir. Luar biasa Pak Sarti, luar biasa sekali upaya dilakukan oleh Pak Sarti. Saya tunggu Pak Sarti upaya yang dilakukan oleh Pak Sarti. Tolong nanti informasikan ke saya tentang perubahan-perubahan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh Pak Sarti. Ya. Selamat malam Pak Sarti. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Terima kasih banyak. Oke. Laksanakan Pak Franciscus dalam hal mungkin coachingnya. Ada beberapa hal yang saya perhatikan tadi memang. Yang sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Franciscus ya. Ya, oke. Bisa dong? Bisa. Oke, siap. Yang pertama Franciscus, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam proses coaching tadi? Ini menurut saya ya Pak ya, karena saya sudah melaksanakan coaching, bahkan kami melakukan komunikasi dengan baik. Berdasarkan hasil dari itu semua, saya merasa saya sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ya. Kira-kira coba berikan saya satu alasan, kira-kira alasan Pak Frans menyampaikan bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Hal yang saya bisa tunjukkan kepada Bapak berkaitan dengan proses coaching yang berjalan dengan baik, saya sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Selain pertanyaan-pertanyaan terbuka, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga Pak. Pertanyaan berbobot yang menyebabkan coach saya tadi bisa menyampaikan masalah-masalahnya. Di samping itu juga dia mampu menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terbukti tadi Pak, masalah pembelajaran diferensiasi itu ternyata dia bisa mengatasi meskipun strateginya atau rencana pelaksanaannya itu di waktu yang akan datang. Ya, gitu. Baik, kira-kira saya lihat Pak Sikus apa yang disampaikan oleh Pak Frans ini hampir sama dengan catatan saya. Oke, terima kasih. Baik, saya bahasa ya Pak ya. Ya. Apa yang saya catat tadi, yang pertama Bapak telah mampu memberikan pertanyaan berbobot karena bisa menggali masalah yang dihadapi oleh coach. Terima kasih. Lalu yang berikut juga menggali harapan dari coach itu sendiri. Ya. Lalu
menggali potensi. Ini poin yang paling penting, bisa menggali potensi yang ada dalam diri dalam diri si coach ini. Lalu Bapak juga telah menggiring coach untuk sampai pada solusi dari persoalan yang dia hadapi. Yang terakhir itu jauh dari itu tadi, Bapak telah menanyakan kepastian tentang waktu pelaksanaannya, eksekusinya kapan. Itu yang saya catat tadi, Pak Sikus. Lalu yang terakhir, Pak Sikus, mungkin itu saja catatan yang perlu saya sampaikan kepada Pak Sikus. Saya memberikan apresiasi bahwa Pak Sikus telah menjadi coach yang baik. Terima kasih. Harapannya apa yang telah dimiliki oleh Pak Sikus, potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Sikus bisa dibagikan kepada teman lain. Terima kasih. Lalu di samping itu saya juga berharap bahwa Pak Sikus tidak hanya menjadi coach untuk coachnya hari ini, tapi juga menjadi coach untuk teman-teman lain di sekolah. Baik, terima kasih banyak Pak Sikus. Terima kasih Pak atas waktu. Gejur agua Selamat malam Pak Greg. Oke, selamat malam Pak. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik. Oke, baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Yang kedua, pada saat coaching malam hari ini, saya akan memberikan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Oke, siap Pak. Dan yang ketiga, tentunya proses penilaian yang saya lakukan betul-betul menggunakan alur Tirta. Oke. Kalau gitu langsung saja pada poin pertanyaannya Pak Greg. Oke, siap Pak. Oke. Kalau gitu Bapak ingin saya membantu mengembangkan potensi apa dalam kegiatan observasi kali ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jati. Dalam observasi yang dalam proses coaching nanti yang saya laksanakan, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam saya itu yang pertama, menjadi pendengar yang setia, hadir sepenuh hati, dan juga mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar menggiring coach saya sampai pada solusi dari persoalan yang dihadapi. Oke, terima kasih. Bagaimana yang nanti Bapak ingin untuk saya amati dalam kegiatan observasi malam ini? Baik, saya ingin sekali Pak Sarti sebagai observer nanti mengamati cara saya dalam memberikan pertanyaan dan menciptakan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya. Bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan pada kegiatan observasi malam ini? Baik Pak Sarti, berhubung saya telah mempersiapkan proses coaching yang akan dilaksanakan ini nanti, jauh hari telah saya sampaikan, tentu saya berharap bahwa coaching ini nanti akan berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, mampu mengirim coach saya sampai kepada persoalannya atau solusi dari persoalannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Apa harapan dari Pak Greg dalam kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama? Baik, harapan saya dari kegiatan observasi yang telah dilakukan bersama Pak Sarti pada kesempatan ini, sekiranya oleh karena dilakukan observasi ini saya mampu menjadi coach yang lebih baik nantinya, bukan hanya di kegiatan coaching yang akan dilaksanakan sebentar ini, tapi juga di kemudian hari, dan mampu memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Oke, baik. Terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh Pak Greg. Tidak sadar kita sudah melewati semuanya, karena itu kita mengakhiri kegiatan observasi. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Rio. Baik, selamat Pak Frans. Ya. Mudah-mudahan Pak Frans dalam keadaan baik. Ya Pak, dalam keadaan baik, tapi ada hal yang masih saya pikirkan berkaitan dengan masalah saya. Oh begitu ya Pak. Coba mungkin bisa diceritakan kira-kira apa masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Frans ini. Akhir-akhir ini Pak, saya sedang kesulitan untuk menyelesaikan masalah
yang sedang saya hadapi di sekolah. Ini berkaitan dengan anak-anak saya di sekolah. Itu mereka itu sering melanggar kesepakatan sekolah. Bahkan itu terjadi pada anak yang sama, dan kejadian itu setiap hari. Saya sampai bingung, pusing, bagaimana cara menyelesaikan supaya anak-anak ini bisa mengikuti kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara bersama. Itu masalah yang saya sedang pikirkan selama ini. Ya. Ya memang ini masalah yang kompleks ya Pak Frans ya. Belum lagi ketika biasanya saat-saat begini memang kita sedang disibukkan dengan MPLS ini. Ya, betul. MPLS. Kalau saya boleh tahu, Pak, kira-kira situasi ideal yang diharapkan oleh Pak Frans dengan kelas seperti apa? Situasi yang ideal yang saya harapkan kepada anak-anak saya, yang pertama tentu mereka bisa mengimplementasikan kesepakatan sekolah yang sudah dibuat secara bersama. Bentuk implementasi mereka yang saya inginkan, ya mereka itu disiplin, terutama berkaitan dengan waktu. Ya. Paling tidak mereka datang sekolah itu tepat waktu. Itu juga pada saat mereka pulang, ya sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam kesepakatan bersama di sekolah. Selain ketepatan waktu, mereka juga itu harus berpakaian seragam yang lengkap, mulai dari sepatu, kaos, baju, itu harus sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama. Selain itu mereka juga menjadi anak yang bertanggung jawab di sekolah. Mereka itu harus bertanggung jawab atas perilaku yang sudah mereka buat. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Diharapkan ya Pak. Oke baik Pak Frans. Sebagai seorang guru tentu saya tahu bahwa Pak Frans selama ini kan telah berupaya juga Betul dalam Pak. hal itu tercapai. Oleh kalau saya minta Pak Frans memberi penilaian dari skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan dari upaya-upaya yang telah dilakukan Pak Frans itu kira-kira masih di poin berapa? Benar Pak. Ya, selama ini saya tidak tinggal diam begitu saja terhadap masalah yang dilakukan oleh anak-anak itu. Tentu saja saya melakukan proses, tetapi belum maksimal. Saya bisa merasakan upaya yang saya lakukan itu masih di angka 5. Ya. Masih di angka 5. Ketika saat ini masih di angka 5 menurut Pak Frans ya, di angka 5. Kira punya target tidak untuk sampai di angka berapa begitu? Jelas Pak, saya punya target supaya saya mampu mengatasi masalah-masalah yang sedang saya alami berkaitan dengan perilaku anak-anak saya di sekolah. Ya. Saya ingin target mungkin untuk angka 10 susah ya Pak. Susah ya, memang susah. Terlalu Tinggi tinggi untuk banyak apa juga sumber daya juga. Untuk angka 10 memang susah. Saya targetkan di angka 8. Di angka 8. Di Ya. angka 8 artinya menghindari kesan minus dari nilai yang sekarang. Ya, paling tidak saya ada upaya untuk memperbaiki. Oke, Pak Frans, menurut saya begini, untuk mencapai targetnya Pak Frans ini tentunya memiliki perbaikan dalam upaya. Ya, betul. Kalau menurut Pak Frans, upaya-upaya yang dilakukan selama ini belum cukup berhasil. Ada upaya baru tidak untuk ke depan? Oh iya Pak, betul juga itu Pak. Ya. Memang dalam rencana saya upaya untuk memperbaiki itu, mungkin yang pertama Pak, saya ingin melihat kembali kesepakatan di sekolah. Mungkin kesepakatan ini belum dipahami betul oleh anak-anak, sehingga kesepakatan ini kami bisa lihat kembali untuk direvisi. Kemudian yang kedua yang perlu saya lakukan mungkin harus berkolaborasi dengan teman-teman juga ya. Teman-teman juga harus terlibat untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga mungkin saya perlu melakukan sosialisasi dengan orang tua. Oh iya, mungkin supaya orang tua juga merasa bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, orang tua juga harus terlibat. Ya, betul. Itu mungkin strategi yang saya siapkan supaya angka 5 ini berubah di angka 8. Ya. Oke, baik Pak Frans. Dari beberapa opsi tadi yang disiapkan oleh Pak Frans, salah satunya melihat kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat, berkolaborasi dengan teman guru, berkolaborasi dengan orang tua juga ya. Kira-kira dari ketiganya ini yang rencananya atau yang menjadi poin penting, poin pertama yang akan dieksekusi oleh Pak Frans
Kira-kira yang mana Pak? Ya, dari ketiga strategi mungkin langkah yang pertama yang saya buat, Yang saya prioritasnya ya. lihat kembali kesepakatan kelas, Lihat kembali supaya kesepakatan. anak-anak juga lebih fokus dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ya, mungkin kesepakatan ini sudah terlalu lama ya Pak, mungkin mereka lupa, supaya kesepakatan ini dilihat kembali untuk mengingatkan mereka supaya kesepakatan ini mereka bisa laksanakan dengan baik. Itu yang Setidaknya saya anak-anak ya, bisa bertanggung jawab. betul Pak, itu yang saya prioritaskan untuk dalam waktu dekat ini saya buat, segera buat. Baik, Pak Frans sudah menulis satu dari 3 poin yang Ya. dipersiapkan oleh Pak Frans ya. Ya. Kira-kira eksekusinya kapan Pak Frans? Ini butuh waktu cepat mungkin ya Pak. Betul, Ya. cepat ya. Mungkin minggu depan saya sudah harus lakukan ini sudah. Oke. Ya. Karena Semoga ini, berhasil. ya, karena ini hari Kamis, Rabu mungkin saya Minggu depan. sudah eksekusi. Ya, gitu. Oke baik Pak Frans. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan. Oh iya, saya, Pak. Saya, artinya Pak Frans tadi telah menemukan, saya menganggap sudah menemukan artinya apa yang akan dilaksanakan pada Pak. Saya sangat berharap bahwa semuanya berhasil dan bisa mencapai target yang diharapkan oleh Pak Frans. Oke, Pak Frans, sampai di situ perbincangan kita Pak Frans. Oke, selamat malam. Malam. Terima kasih Pak. Baik, selamat malam Pak Selamat Greg. malam Pak Sarti. Terima kasih pada kesempatan ini Pak Greg. Baik, saya telah mengamati proses berjalannya kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Dalam proses pengamatan saya tadi ada beberapa pertanyaan untuk mengatasi kegiatan coaching yang telah dilakukan. Jadi langsung saja Pak Greg, bagaimana Bapak menilai situasi dalam kompetensi yang Bapak sudah lakukan? Baik, terima kasih Pak Sarti untuk pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Sarti, saya menyampaikan bahwa dalam proses coaching yang saya laksanakan tadi, saya sudah berusaha maksimal dan menurut saya hasilnya sudah sangat bagus sekali karena saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot tadi dan menggiring coaching saya sampai kepada solusi dari persoalan yang dihadapi. Oke, kalau begitu apa yang membuat Bapak menilai demikian? Baik, yang membuat saya bisa menilai demikian karena di awal coaching tadi saya menyampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan bagi saya adalah mendengarkan dengan setia dan juga menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan keduanya itu telah saya laksanakan dalam proses coaching tadi. Yang menurut saya telah melaksanakan coaching dengan baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, silakan. Oke, baik Pak Greg, saya mengamati tadi pada saat coaching Bapak melakukan tahapan coaching dengan alur tinta, sudah dilakukan dengan baik dari standar yang ada pada rujukan Tirta. Lalu bagaimana pendapat Bapak dengan mendengar apa yang telah saya sampaikan? Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas apresiasinya Bapak. Ketika dalam proses coaching tadi dianggap telah baik, tapi saya sangat bersyukur sekali. Artinya apa yang telah saya pelajari di jauh hari sebelumnya, persiapan yang sudah saya lakukan untuk proses coaching malam ini terbayar sudah dengan hasil yang sangat memuaskan ketika Bapak memberi penilaian seperti itu. Oke, baik. Dari diskusi atau perbincangan kita malam ini, Pak Greg, apa yang sudah terbayangkan dalam pikirannya Pak Greg yang akan Pak Greg lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang Pak Greg sudah terbayangkan itu? Baik, terima kasih Pak Sarti. Yang terbayangkan dalam benak saya adalah ketika malam ini saya sudah tetap tampil baik, tampil maksimal, sehingga saya masih ingin belajar lebih lanjut, lebih giat lagi agar apa yang saya miliki sekarang ini tidak akan hilang lagi atau mundur lagi, tetapi saya bisa membagikannya kepada teman-teman lain. Dan juga saya ingin teman-teman di sekolah saya apabila menemukan persoalan dapat mendatangi saya untuk menjadi coachnya
untuk dilakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih dari semua itu, Pak Greg. Dari keseluruhan kegiatan coaching pada malam hari ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa catatan khusus yang saya sampaikan nanti. Yang ini mungkin untuk meningkatkan kemampuan coachnya Pak Greg untuk ke depan. Yang saya dapatkan dari proses coaching pada malam hari ini, saya mampu melihat Pak Greg di sini mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu berikut mengarahkan pemikiran coaching sehingga dia mampu menemukan solusi dari masalah yang dia alami. Habis itu mampu menyepakati sebuah kegiatan yang akan dieksekusi untuk mengatasi semua Persoalan. itu. Meskipun dalam planningnya itu tuh membutuhkan waktu 1 atau 2 minggu lagi di depan, tetapi harapannya bisa berjalan lancar. Oke, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terus kita pada pasang kesempatan itu. malam ini. Terima kasih Terima banyak. kasih. Pak. Selamat malam. Malam. Iya kakak.